ini saling menghormati, saling menghargai, ya, saling menyayangi. Berarti kalau misalnya keyakinan kelas itu sudah kita sepakati, berarti itu harus dijalankan, ya. Harus saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Berarti tidak ada yang baku-baku hina, ya. Tidak ada yang saling menghina orang tua, ya, berarti sudah boleh lagi, ya. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Sekarang kamu silakan ditulis, Ibu bagikan ini sebentar, ya. Silakan kamu menulis, satu orang boleh lebih dari 3 keyakinan kelas yang mau kamu sarankan, ya. Jadi tuliskan keyakinan kelas yang nantinya bisa kamu jalani, ya. Kita jalani bersama. Semua warga kelas 6 akan menyepakati itu sebagai bentuk keyakinan kelas kita. Oke, jadi keyakinan kelas 6. Silakan ditempelkan di sini. Ayo, maju satu. Tempelkan di sini dan akan Ibu lihat, ya. Sebagian depan, ya. Yang bisa dirumuskan. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Tapa, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 3 Tapa, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif tentang modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bonebolang. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung saja, ya. Jadi ini adalah sosialisasi budaya positif, ya. Jadi namanya budaya positif pasti dia adalah segala hal yang baik. Oke, ini adalah garis besar materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, ya. Yang pertama ada teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia yang berisi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi kita ke materi yang pertama, yaitu teori disiplin positif. Nah, sebagai guru, saya dan juga teman-teman pasti pernah punya keinginan, ya, dan pasti punya niat untuk mengontrol murid, ya. Jadi pada dasarnya ilusi guru itu mengontrol murid, ya.
untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, ya. Walaupun dia tidak suka, ya. Jadi itu terkesan memaksa. Ya. Jadi ada juga teori kontrol ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi kita biasanya dalam kelas ada satu orang siswa yang kita berusaha untuk kontrol dengan penguatan positif dan bujukan. Itu mungkin bisa berlaku hanya saat kita dengan siswa itu, tapi dengan guru lain belum tentu siswa seperti itu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita juga sering seperti ini, ya. Misalnya kita mau minta siswa untuk melakukan sesuatu, kemudian dengan suara halus, ya, kita menyampaikan pesan yang negatif. Misalnya, kalau kamu melakukan ini, nanti ibu guru yang akan kena marah, ya, sama kepala sekolah. Kita mau murid tersebut merasa bersalah, ya, dengan pendapat yang kita sampaikan. Padahal kita tidak tahu untuk dampaknya ke depan itu sungguh tidak baik untuk murid tersebut. Nah, ini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita melihat siswa ini masih anak-anak, ya, murid ini masih anak-anak, dan kita adalah orang dewasa, jadi kita memiliki hak untuk memaksa, ya. Walaupun efek berlaku ini sungguh tidak akan efektif, ya, untuk waktu panjang, ya. Oke, makna disiplin. Nah, biasanya kita memaknai kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kita, ya, saya juga termasuk situ, terlambat datang ke sekolah, berusaha untuk tidak terlambat karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ada akan dapat teguran dari kepala sekolah, ya, atau kita untuk mau mendapatkan pujian dari orang lain. Misalnya, oh, aku mau rajin datang ke sekolah supaya aku dipuji oleh guru, ya, seperti itu. Ya, jadi ini beda antara stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Jadi dalam stimulus respon kita berpendapat bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol berbicara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Oke, sekarang coba Bapak Ibu dengan pasangannya masing-masing, ya, anggap Ibu Silvi dengan Ibu Nano, Ibu Mara dengan Pak Pandi, Ibu Yati dengan Ibu Vivi, Ibu Patra dengan Ibu Tisna. Oke, sekarang salah satu dari pasangan yang saya sebutkan
silakan digenggam tangannya seperti ini. Salah satu misalnya kalau Ibu Yati di antara Ibu Vivi dan Ibu Yati, salah satu yang menggenggam tangannya. Ya, kemudian Ibu Vivi harus berusaha bagaimana cara Ibu Vivi biar Ibu Yati mau membuka genggaman tangannya ini. Sedangkan Ibu Yati berpikir bahwa di dalam genggaman tangannya ini terdapat sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang di dalam genggaman tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi silakan Ibu Risna membujuk bagaimanapun caranya. Ibu Risna harus mencoba membuka, terserah dibujuk, diberikan stimulus bahwa jika dia mau buka maka saya akan menuruti semua permintaan. Pokoknya terserah dengan cara apapun Ibu melakukan hal tersebut untuk bisa membuka genggaman tangan teman yang di sebelah Ibu. Ayo, saya beri waktu 30 detik. Berhasilkah atau tidak? Dibujuk, terserah dibujuk, dirayu. Kalau dengan ya dihukum bisa, diberikan ancaman ya. Bagaimana caranya? Ya, jadi ini adalah teori kontrol ya, yang mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang di dalam genggaman tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Apakah kita bersedia membukanya untuk orang lain atau tidak? Walaupun dibujuk, dibilang mau dikasih uang 100 juta, 100 miliar, tetap tidak mau dibuka. 100 juta. Tidak. Iya. Iya, ada yang berhasil? Iya. Bagaimana cara Ibu Nano sampai berhasil? Pemaksaan. Dengan melakukan Pemaksaan. apa yang dilakukan? Dicubit. Iya. Tidak dijawab. Dengan apa? Bukan dari awal, dari Oh, berarti dipaksa ya. Jadi Ibu Nano melakukan pemaksaan sehingga Ibu Silvi bisa membuka tangannya. Silakan pasangan yang lain. Tidak. Tidak mau. Jelas, kerasakan 1 miliar, 1 miliar tidak mau. Tetap tidak mau. Iya. Jadi itu adalah teori kontrol ya, yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri ya, hanya kita yang bisa membuka. Kita mau membuka atau menutup genggaman tangan kita itu ada pada diri kita sendiri ya. Sekuat apapun ya, kita tidak mau membuka ini, tapi kalau kita termakan bujuk rayu atau dipaksa, seperti itu juga dengan murid ya. Kita melakukan pemaksaan, kita mengeluarkan kata-kata biar dia mau ikuti apa yang kita inginkan ya. Nah, di stimulus respon itu ada namanya pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi karena Ibu Nana tadi sudah membujuk Ibu Silvi, tapi Ibu Silvi tetap tidak mau membuka genggaman tangannya, maka dia melakukan pemaksaan ya. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi murid diberikan pilihan ya. Kamu mau yang A atau yang B ya. Kalau mau yang A, apa alasannya? Kalau tidak mau yang B, apa alasannya ya. Kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Berarti kalau saya sudah berhasil membuka genggaman tangannya, saya menang, sedangkan dia kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang atau win-win. Jadi si A menang, merasa bahagia, dan si B juga seperti itu. Nanti kita akan pelajari di segitiga restitusi. Model berpikir menang-menang atau win-win. Dan berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi seperti kita ketahui di kurikulum Merdeka, sekarang ada yang dinamakan dengan
profil pelajar Pancasila, ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih mendalam terhadap Pancasila ini, maka silakan buka di platform Merdeka Mengajar. Ada pelatihan tentang profil pelajar Pancasila. Ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikut adalah motivasi perilaku manusia yang berisi hukuman dan penghargaan. Selama ini kita mengenal hukuman itu adalah hal yang positif atau negatif? Negatif, ya. Sedangkan penghargaan adalah hal yang positif. Namun kali ini saya akan mengupas ternyata penghargaan itu bisa membawa dampak yang tidak baik untuk ke depan. Oke, sekarang saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ya, hukuman bisa mendisiplinkan anak? Ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa? Dijawab? Bisa. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak? Iya. Iya, oke. Sekarang kita lihat. Iya. Jadi hukuman maupun penghargaan yang ada kita lakukan selama ini ternyata itu hanya motivasi eksternal atau motivasi yang berada dari luar diri seseorang. Ya. Seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu hanya motivasi eksternal, ya. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain, penghargaan ini. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu penghargaan. Jadi anak berpikir seperti itu, ya. Untuk mendapat imbalan. Jadi mereka terbiasa melakukan sesuatu hanya karena akan ada imbalannya, ya. Kemudian mereka pasti akan terbiasa melakukan suatu hal jika sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan. Namun motivasi internal, ya, seperti untuk menghargai diri sendiri, ya. Jadi misalnya, ya, kenapa Bapak Ibu walaupun kepala sekolah tidak ada, tapi Bapak Ibu tetap berusaha datang pagi di sekolah? Padahal kepala sekolah tidak mau tahu, maksudnya tidak mau memberikan pujian, tidak mau memberikan penghargaan, tapi Bapak Ibu tetap mau datang pagi ke sekolah. Karena apa? Karena untuk menghargai diri sendiri. Jika kita sudah berpikir seperti itu, maka kita sudah memiliki motivasi internal, ya, dari dalam diri. Kita sudah memiliki kontrol diri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Ya, jadi orang yang sudah memiliki motivasi internal, dia berpikir untuk jangka panjang, ya. Jika saya melakukan ini, saya akan jadi orang seperti apa? Jika saya tidak datang terlambat, selalu rajin, maka saya akan jadi orang seperti apa di masa depan? Jika saya sering terlambat, ya, saya pemalas, tidak mau mengerjakan tugas, maka saya akan jadi orang seperti apa di masa depan nanti? Nah, inilah tujuan dari disiplin positif ini, ya, untuk membangkitkan motivasi internal. Tidak seperti dengan hukuman ataupun penghargaan, dia hanya motivasi eksternal. Nah, ini, ya. Jadi ini ada identitas gagal, ya, yang diciptakan oleh hukuman. Kemudian ada identitas sukses
yang diciptakan oleh konsekuensi dan ada yang dinamakan dengan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan ya, entah itu dari tindakan maupun perkataan ya. Jadi tidak selamanya hukuman itu harus dengan memukul, bisa juga dengan perkataannya. Ya, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman ya. Jadi menyakiti anak ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang bisa saja karena kita sering menghukum murid itu, dia menyimpan dendam ya di dalam dirinya. Kemudian walaupun dalam hukuman itu korban mendapatkan keadilan, namun anak yang kita hukum ini dia akan terus mengingat bahwa gurunya sudah menyakitinya ya. Karena murid ini otomatis akan tersakiti ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Bisa jadi dia akan berpikir, oh karena mungkin Pak Guru benci sama saya, jadi sekalian saja saya rusak ya, ban motornya saya kempeskan ya. Mungkin saja ya, mungkin karena kita dengan anak SD mungkin belum ada hal yang seperti itu terjadi, tapi di anak yang sudah lebih dewasa lagi di SMA bahkan di bangku kuliah ada ya, karena hukuman dia mendendam ya. Kemudian ada identitas sukses yang diciptakan oleh konsekuensi ya. Konsekuensi ini dia berada di tengah ya antara hukuman dengan restitusi. Jadi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan dengan siswa. Jadi misalnya siswa datang terlambat ya, datang terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia datang terlambat berarti misalnya kita sudah buat kesepakatan kelas, kalau datang terlambat berarti harus membayar denda. Dia sudah tahu konsekuensinya. Oh berarti saya punya uang jajan hari ini akan berkurang ya. Jadi dia sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid ya, jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Jadi karena sudah ada konsekuensi, jadi misalnya ada dua orang teman yang berkelahi ya, si A dan si B. Si A ini yang bersalah ya. Kemudian si korban ini karena kita terlalu fokus pada konsekuensi sehingga kita hanya fokus pada si A saja kita hukum. Sedangkan si B ini yang menjadi korbannya kita tidak pikirkan lagi. Kita hanya fokus sama si A ini dihukum ya, sesuai dengan konsekuensinya. Nah, kalau di restitusi ya, siswa diberikan pilihan ya. Kemudian korban mendapatkan ganti ya, seperti yang sudah saya lakukan di demonstrasi kontekstual ya. Jadi Ilham dengan Bilal itu berkelahi, bukunya Ilham sampai robek. Kemudian Ilham meminta supaya Bilal mengganti catatannya yang sudah dirobek, dan si Bilal mau bersedia ya menebus kesalahannya dengan mengganti catatan yang sudah dirobeknya, sehingga korban tidak merasa diabaikan ya, dia merasa mendapatkan gantinya ya. Kemudian dengan restitusi anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang suka membuat keributan di dalam kelas, misalnya ibu guru sementara menjelaskan, kemudian anak ini hanya asik dengan dunianya ya. Jadi di dalam teori restitusi ini guru menegur, tapi jangan ditegur di depan teman-temannya ya. Jadi setelah pembelajaran diberitahukan
setelah pembelajaran nanti kamu menemui ibu di ruangan ibu. Ya. Nah, di situ kita akan melakukan proses restitusi, ya, memperbaiki kesalahan mereka. Setelah itu mereka akan menjadi orang yang lebih baik, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Ya, ini kebutuhan, nanti kita bahas kebutuhan dasar manusia. Jadi 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, seperti tadi si Bilal dan si Ilham yang bertengkar, ya. Hubungan mereka pasti akan lebih baik, ya. Kemudian restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan, kamu mau pilih yang mana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kalau biasanya kita melakukan tindakannya bukan pada proses perbaikan karakter anak. Oke, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak itu kalau ada anak yang bermasalah, biasanya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Tugas kita sebagai pendidik adalah untuk mengetahui kebutuhan dasar tersebut. Oke, ini sudah ada saya printkan penjelasannya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan atas pengakuan kemampuannya, ya, atau penguasaan. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan kebutuhan untuk merasa senang, ya. Jadi di situ ada contoh kasus, ya. Ada seorang anak, ya, yang jadi di situ ada seorang anak yang, ya, jadi si Doni merampas bekal milik temannya, ya. Jadi kita akan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi berdasarkan jawabannya si Doni, ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ketika kita tanya si Doni, Doni, kenapa kamu mengambil bekal punya temanmu, ya? Kemudian si Doni menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian jika kita bertanya, Doni, kenapa kamu mengambil bekal milik teman? Kemudian jika mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi karena dia memang tidak jadi bikin makan bekal, jadi dia mau minta perhatian, ya, sehingga dia merasa terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan perhatiannya. Kemudian jika ditanya, kemudian si Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni
dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia butuh kekuasaannya, dia butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian jika ditanya, kemudian Doni menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Kemudian yang terakhir, jika dia menjawab, ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi guru di sini bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa berdasarkan jawaban yang diberikannya, ya, berdasarkan proses restitusi, ya. Oke, sekarang ada 5 posisi kontrol. Karena tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, oke, kita lihat, saksikan video. Tidak fit untuk kita lihat, ya. Ada tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Kacau sekali. Udah di-mute. Tidak suaranya. Tidak terkonek. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pertama, posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap.
pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling ideal. Posisi mana aja? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, Silakan Bapak Ibu menuliskan di kertas. Dari 5 posisi penghukum, yang pertama, pembuat merasa bersalah, teman, posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir posisi manajer. Kira-kira dari 5 posisi tadi, posisi yang mana saja yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di sekolah kita? Silakan dituliskan, kemudian nanti saya minta untuk diangkat bersama. Silakan ditulis kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi ya. Jadi dari 5 posisi kontrol yang tadi dapat menunjang motivasi intrinsik ya.
Ya, jadi dari 5 posisi kontrol ini ya, jadi dari 5 posisi kontrol ini kira-kira mana yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di sekolah? Sudah? Sudah ditulis? Sudah? Boleh lebih dari 1. Ya, jadi silakan ditulis posisi mana saja yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah. Kemudian kita angkat bersama ya. Kalau pemantau itu cenderung menggunakan data statistik ya, jadi dihitung. Kamu terlambat 20 menit ya. Sudah berapa kali dia terlambat ya. Kalau perempuan merasa bersalah, dia cenderung membuat siswa atau murid merasa bersalah karena sudah melakukan tindakan tersebut, membuat murid merasa dirinya selalu menjadi penyebab gurunya menjadi tidak nyaman ya. Jadi kadang-kadang kita juga sering melakukan hal tersebut ya tanpa sadar. Oke, sudah? Dalam hitungan ketiga silakan diangkat di depan. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya lihat dari Pak Andi. Bisa ditunjukkan? Oke, posisi penghukum, rasa bersalah, teman. Oke, Ibu Mariam ditambah dengan pemantau. 3 yang saya centang. Oh, berarti penghukum pembuat merasa bersalah, ya Bu Sylvie juga sama. Pemantau, penghukum, oke, penghukum, teman dan penghukum, Ibu Rusna, teman dan pemantau, oke. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya persilakan Pak Fandi. Ceritakan bagaimana posisi Pak Fandi ketika berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Apa yang pernah Pak Fandi lakukan? Silakan diungkapkan. Waktu itu kan pelajaran di kelas, jadi anak-anak ribut. Terus saya mengatakan kepada anak, tolong jangan ribut, nanti kalau ribut saya yang kepala sekolah akan salahkan. Kenapa sampai ribut di kelas? Oke, ada yang posisi, oke Ibu Jana, pada posisi teman, ya apa yang pernah pengalaman Ibu Nurjana tentang posisi kontrol teman dengan siswanya? Pada posisi ini, pada saat siswa melaksanakan sesuatu hal yang salah, kita tidak langsung menyalahkan dirinya, tapi kita mengajar dulu, kenapa ada harus melakukan itu? Kasihan kan kalau harus temanmu itu kau sakiti seperti itu. Oh iya, berarti diambil dengan bahasa yang lembut ya. Ya, jadi dalam 5 posisi kontrol ini, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal dalam menciptakan motivasi internal. Jadi siswa diberikan pilihan ya, seperti tadi si Naren.
ia akan terlambat. Kemudian ibu gurunya menanyakan dahulu tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama dengan siswa. Ya, ada contohnya di sini. Ya, yang sudah saya buat bersama anak-anak saya kelas 6. Ya, jadi keyakinan kelas ini berisi hal-hal yang positif yang ingin mereka ciptakan di dalam kelas itu. Misalnya di sini semua siswa harus menghargai teman maupun guru. Ya, jadi itu mereka meyakini itu. Ya, jadi menghargai teman dan guru. Jadi di dalam kelas itu mereka akan saling menghargai teman maupun menghargai gurunya. Ya. Kemudian semua siswa datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Jadi ketika mereka menyepakati hal tersebut dan ada yang datang terlambat, berarti kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ya, datang tepat waktu ke sekolah. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti Sinaren tadi, ketika ditanya, dia akan menjawab akan menyetel alarm dan meminta tolong kakak dan ibunya untuk membangunkan jika dia tertidur. Ya. Kemudian mereka juga di sini menulis tidak mempermasalahkan perbedaan antar teman. Ya. Jadi biasanya yang sering membuat anak-anak ribut di dalam kelas itu karena adanya perbedaan entah perbedaan pendapat, perbedaan kemauan, ya, perbedaan keinginan, sehingga itu yang membuat mereka cenderung ribut di dalam kelas. Ya. Kemudian di sini juga mereka menulis semua siswa tidak boleh berkelahi dan menghina orang lain. Ya. Jadi cenderung juga menghina, berkata kasar, ya, itu yang sering ada di lingkungan kita. Sehingga kita menciptakan keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas ini berasal dari mereka, ya, dari siswa-siswa. Jadi mereka cenderung akan melaksanakan keyakinan kelas ini dengan meyakini bahwa jika mereka menjalankan ini, maka suasana di dalam kelas itu akan berjalan dengan positif. Ya, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Jika semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang menjalankan keyakinan kelas, maka diharapkan yang tercipta positif ini. Ya. Ya, jadi ini seperti tadi, ya. Jadi identitas gagal itu adalah pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi guru menghardik, ya, kalau di penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau pembuat merasa bersalah itu cenderung berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, supaya siswa ini, mungkin kita bermaksud supaya siswa ini mau sadar, ya, kalau tindakannya ini salah, sudah menyakiti orang lain, ya, tapi dengan cara yang negatif, berbeda dengan perilaku kontrol positif seperti di teman dan pemantau. Ya, jadi kalau teman itu sebenarnya sudah bagus, tapi dia cenderung tidak membuat murid menjadi mandiri, karena di situ guru masih mengontrol tindakan yang salah. Seperti tadi Sinaren, kan si gurunya bilang, ya sudah, lain kali jangan terlambat, nanti ibu urus absen kamu. Ya, dia tidak meminta siswa ini untuk sadar dengan tindakan yang telah dilakukannya, tetapi dia langsung
berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang sudah diperbuatnya, ya. Nah, kalau pada kontrol manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi ketika tanya apa yang kamu yakini, apa keyakinan keras yang sudah kita sepakati, yaitu saling menghargai dan menghormati. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Iya, ya. Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, ya. Oke, sekarang saya ada pertanyaan. Jadi silakan Bapak Ibu tulis di kertasnya. Oke, jadi ini untuk mengisi kuesioner, ya. Silakan. Sekarang silakan saya bacakan, ya. Jadi Bapak Ibu silakan menulis skornya 1. Kalau 1 berarti tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar, ya. Itu. Tunggu saya besarkan. Ya, jadi 1, 3, 5 skornya, ya. Nomor 1, saya senang berteman. 1, 3 atau 5. Kalau 1 tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar. Saya senang berteman. Sudah? 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. 1, 3 atau 5. Saya, yang ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Kalau suka tulis 5, kadang-kadang 3, kalau tidak suka berarti 1. 4, saya suka bekerja dengan orang lain. Nanti ini skornya kita akan jumlahkan, ya. Saya suka bekerja dengan orang lain. Yang keempat itu. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Kalau sangat benar 5, kadang-kadang 3, kalau tidak sering berarti 1. 6, saya ingin orang-orang itu menyukai saya. 1, 3 atau 5. Ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Jadi kalau kamu suka, Bapak Ibu suka ingin membuat orang-orang bangga dengan Bapak Ibu, silakan 5. 8, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Jadi orang lain, pikiran orang lain tentang saya itu penting, ya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Kesembilan, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Jadi kan ada yang suka bekerja sendiri. Jadi ini lebih suka bekerja sama, berarti 5. Kalau dia suka bekerja sendiri berarti 1. Kalau kadang-kadang 3. Ke-10, saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Jadi ada yang suka berjumpa dengan orang-orang baru yang baru dikenal, ya. 11, saya tidak suka membuat kesalahan. Saya tidak suka membuat kesalahan. Kalau Bapak Ibu maksudnya berpikir berbuat salah itu wajar, ya, berarti 1, ya. Kalau Bapak Ibu menganggap berbuat kesalahan itu fatal, berarti 5, ya. Kemudian 12,
sebelum saya mencoba hal baru. Ya, jadi sebelum dia mau mencoba hal baru itu dia mau lihat dulu sama orang lain. Nah, benar kadang-kadang atau tidak? 5, 3, 1 ya. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Jadi dia takut salah, jadi dia mulai dulu orang lain. Oke, nomor 13. Saya tidak suka perubahan. Jadi kita tidak mau begini, tidak mau ada perubahan. Pokoknya begitu terus. Oke, 14. Jadi saya tidak suka perubahan tadi. Saya tidak suka perubahan. Kalau tidak suka perubahan berarti 5. Kemudian 14. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Jadi kalau dia pikir dia punya meja biar berantakan tidak pusing, berarti jawab 1 ya. Tapi kalau saya ingin ruang kerja meja saya rapi, dia suka rapi berarti jawab 5 ya. Kalau kadang-kadang dia suka rapi, dia suka berantakan, dia 3 ya. 15. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Kalau benar 5, kalau tidak 1. Nomor 16. Penampilan saya itu sangat penting bagi saya. Jadi orang suka kaca terus ini. Penampilan saya itu penting bagi saya. Iya. Kalau ada yang cuma suka biasa-biasa saja, maksudnya tidak peduli dengan penampilan, berarti 1. 17. Saya takut mencoba hal-hal baru. Jadi dia tidak berani melakukan hal yang baru. Dia suka di zona nyaman, tidak mau melangkah di hal-hal baru. Nanti dia akan bertemu hal yang tidak nyaman. Jadi saya takut mencoba hal-hal baru. Kalau takut berarti 5. Kalau tidak 1. Nomor 18. Saya suka menjadi benar. Saya suka menjadi benar. Maksudnya dia suka menjadi benar. Iya. Saya suka menjadi benar. Jadi dia berkeras harus benar. Iya. Saya suka menjadi benar. 19. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jadi orang suka bergerak ini. Kalau orang tidak suka bergerak, jawab 1 jawab. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jadi aktivitas, baik aktivitas fisik, aktivitas di luar kelas, di dalam kelas, ya. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Nomor 20. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi dia tidak mau, maksudnya sesuatu yang berjalan itu tidak sesuai dengan dia punya mau. Dia punya mau itu harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Jawab 5 kalau memang suka. Ya. Nomor 21. Saya suka memiliki pilihan. Jadi misalnya dia suruh pilih, maksudnya daripada dia suka sekamarnya nampak A, ambil kasar itu A. Ya, dia suka karena mau apa? A atau B. Jadi dia mau ada pilihan seperti itu, tidak mau dia langsung didikte, ya. Nomor 22. Saya adalah orang yang aktif. Berarti aktif itu berarti ya, kalau kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif, kadang-kadang diam, kadang-kadang bergerak. Kalau yang cuma tidak suka aktif, maksudnya dia tidak suka menonjol, jawab 1. Nomor 23.
Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Ada yang tidak suka di sekolah? Ya. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Jadi dia tidak betah di sekolah. Nomor 24. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Malas membaca terlalu lama. Maksudnya membaca jangan terlalu lama lah, setengah jam seboleh. Kalau sudah berjam-jam, sudah. Nomor 25. Saya senang mencoba hal-hal baru. Jadi saya suka mencoba hal-hal yang baru. Kalau tidak suka mencoba, jawab 1 coba. 26. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Ya, jadi dia suka bermain sendiri jika dia mau. Dia mau bermain sendiri. Iya, maksudnya kalau tidak ada apa-apa itu dia cuma bermain sendiri jika dia mau. Maksudnya, tapi kalau ada yang tidak suka bermain sendiri ya, tidak suka bermain sendiri, dia suka ada teman-teman, bermain dengan teman ya. 27. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Jadi dia tidak berpengaruh bagi dia, biar dia pakai baju tarobe, pakai baju tidak sama warna. Jadi dia tidak mementingkan penampilan ya. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Jadi apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya ya. Jadi pakai apa saja oke. Berarti jawab 5 itu kalau itu yang tidak terpengaruh. 28. Saya tetap akan melakukan suatu hal walaupun teman saya tidak suka. Jadi saya tetap akan melakukan suatu hal biarpun teman-teman saya itu tidak suka ya. Kalau saya suka, biar teman-teman saya tidak suka, saya tetap membikin. Iya. Jadi saya tetap akan melakukan suatu hal walaupun teman-teman saya tidak suka. Oke, nomor 29. Saya tidak suka disuruh-suruh. Mali memarenda tioti. Saya tidak suka disuruh-suruh. Jadi dia itu mau bekerja atas keinginannya sendiri, tidak mau dia disuruh-suruh. 29. Kadang-kadang. Boleh. 30. Kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Jadi biar saya tidak rapi tidak apa-apa. Jadi kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Nomor 31. Saya sering tertawa. Jadi kalau ada orang yang tidak suka tertawa, ya saya sering tertawa. Jadi kalau ada orang yang tidak suka tertawa, jawab saja 1. 32. Saya memiliki koleksi. Jadi koleksi misalnya koleksi tas, koleksi sepatu, koleksi gamis, koleksi buku, koleksi HP, ya. Saya memiliki koleksi. Koleksi itu berarti mati-matian kita orang bakal kumpul itu. Biar tidak ada doi, kita orang mau beli demi koleksi itu. 33. Saya senang memberitahu lelucon. Jadi dia suka baca cerita yang lucu-lucu biar orang lain mau tertawa. Jadi saya senang memberitahu lelucon. Jadi dia suka bercerita yang lucu-lucu ini. 34. Saya senang membuat orang lain tertawa. Saya senang membuat orang lain tertawa.
tidak mau hanya 1, 2, 3, pokoknya macam-macam dia suka bermain angka. Sudah? Nomor 37. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Ada banyak hal yang lucu. 38. Menurut saya sekolah itu menyenangkan. Iya, menurut saya, menurut orang sekolah itu menyenangkan. Karena ada yang menurut orang lain waktu sekolah itu dia rasa tidak suka, tidak senang belajar karena DP guru jahat, DP guru kuat hukum, jadi dia tidak suka bersekolah. Ya, menurut saya sekolah itu menyenangkan. Ya. 39. Saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Jadi ketika dia dapat dengar musik, dia suka bernyanyi atau menari. Nah, kadang-kadang ya. Oke, yang terakhir 40. Orang pikir saya lucu. Orang pikir saya ini lucu. Ya. Ya, jadi silakan dihitung. Jadi begini ya, dihitung nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10 dihitung sendiri. 11 sampai 20 dihitung sendiri. 21 sampai 30 dihitung sendiri. 31 sampai 40 dihitung sendiri ya. Jadi nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kalau skor kita rendah, berarti kita butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nomor 21 sampai 30 itu kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nomor 31 sampai 40 itu adalah kebutuhan untuk merasa Jadi kebutuhan mana yang paling tinggi skornya dan mana yang paling rendah. Ya, kalau skornya tinggi berarti Bapak Ibu sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi di bagian ini. Kalau kebutuhan Bapak Ibu skornya rendah di situ, berarti Bapak Ibu butuh kebutuhan dasar itu dalam hidup ya. Jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi kalau skornya masih rendah. Oke, dihitung masing-masing. Ya. Jadi kan kalau skor tertinggi kan 5 semua. Jadi yang paling tinggi itu dia 50 ya, paling tinggi. Jadi yang 25 ke atas skornya berarti itu sudah hampir terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau skornya di bawah dari 25, berarti kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi pada bagian itu. Ya. Jadi kuesioner ini bisa Bapak Ibu bagikan di kelas, ya.
untuk mengetahui kebutuhan dasar anak, ya. Bisa anak-anak disuruh seperti tadi, ya, diminta mengisi sesuai kemampuan mereka, ya. Jadi kalau ada yang butuh kuesionernya, silakan menghubungi saya, akan saya berikan filenya. Jadi Bapak Ibu silakan, ya, nanti dibagikan sama anak-anak nanti disuruh melingkar, ya, dilingkari skor 1, 3, 5, ya. Jadi kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Bapak Ibu sudah? Oke, saya lihat Ibu Nurhayati. Oke, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah, ya, kebutuhan yang pertama, ya, kasih sayang, ya. Jadi Ibu Nurhayati sudah, ya, terpenuhi kasih sayang, ya, dan merasa diterima. Kalau Ibu Vivi yang paling tinggi adalah, oke, kebutuhan rasa senangnya itu sudah terpenuhi. Ya, kalau Ibu Fatra sama, kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Saya belum terpenuhi kasih sayang. Ya, jadi Ibu Risna nomor berapa Ibu Risna? Oh, 11 sampai 20 ini. Ya, 50. Berarti Ibu Risna kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya, ya, itu yang sudah terpenuhi. Kalau Pak Fandi kebutuhan akan merasa senang, ya, 42, soal yang paling tinggi. Ya, sama Ibu Mariam juga. Ibu Nurjana kasih sayang berapa skornya? 34. Oke. Di atas, ya. Kalau Ibu sama, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita di sekolah ini kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima itu sudah terpenuhi, ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kalau butuh kuesioner ini untuk dibagikan kepada anak-anaknya, maka silakan menghubungi saya. Dan untuk penguatan keyakinan kelas, jika Bapak Ibu butuh bantuan dari saya untuk mengarahkan anak-anak membuat keyakinan kelas seperti yang sudah dibuat oleh kelas 6, silakan menghubungi saya. Saya akan dengan senang hati membantu mendampingi Bapak Ibu di dalam kelas, ya. Jadi mungkin ini adalah materi yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi budaya positif ini. Saya berharap semoga budaya positif ini dapat dijalankan di sekolah kita tercinta SDN 3 Tapak. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang bertanya? Sudah pas? Sekarang Ibu saran. Iya. Ibu sebagai guru penggerak, ada baiknya Ibu bisa menggerakkan guru-guru yang dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 5, terus sama mata pelajaran, sehingga mereka bisa sama-sama berjalan dengan apa yang Ibu terima dari pelatihan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi ini sosialisasi budaya positif adalah salah satu program saya dalam menggerakkan teman-teman di sekolah. Ya, jadi mari sama-sama kita awali budaya positif ini dengan membuat dahulu keyakinan kelas. Ya, jika sudah terbentuk keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, nanti anak-anak tinggal kita sepakati keyakinan kelas tersebut akan dijalankan bersama sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita. Dan pada 5 posisi kontrol guru, ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menjalankan posisi kontrol paling tidak
ya pada posisi teman, pemantau, dan yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Ya, insya Allah di sini sudah tidak ada lagi posisi kontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ya, jadi seminimal mungkin itu ditiadakan di sekolah ini karena hal tersebut tidak bagus untuk jangka panjang untuk psikisnya anak. Jadi penghukum walaupun itu untuk positif tidak dibenarkan. Ya, anak-anak diarahkan untuk membuat pilihan dan dikembalikan lagi pada keyakinan kelas. Untuk itulah kenapa keyakinan kelas penting untuk dibentuk di dalam kelas ya masing-masing. Nanti silakan Bapak Ibu menghubungi saya jika butuh bantuan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ya. Jadi mungkin ini penyampaian materi dari saya. Semoga di masa mendatang lagi akan ada hal lain yang bisa saya bagikan untuk teman-teman Bapak Ibu guru di sekolah kita tercinta ini SDN 3 Tapak untuk memajukan generasi cerdas ya bangsa. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.